sudah melindungi Tante Koelan ya. Tante Ami mau saksi. Tante Ami. Ada lagi? Tante Ami. Tante Ami. Tante Ami saksi. Tante Ami saksi. Oke, ya. Tante Dewi, silakan. Ya, puji Tuhan ya anak-anak ya. Anak-anak apa namanya? Kalau setiap kita bangun pagi, itu kan kita selalu berdoa ya. Bangun tidur, langsung kita doa sama Tuhan. Siapa sih kalau bangun tidur terus langsung berdoa? Atau langsung ke kamar mandi? Tante Dewi biasakan, begitu bangun tidur Tante Dewi mesti duduk terus Tante Dewi berdoa. Itu Tante Dewi mesti selalu ingat mamanya Tante Dewi, mertuanya Tante Dewi, adiknya Tante Dewi, kan dia doa syafaat itu sama suaminya Tante Dewi, Om Deddy ya. Mesti Tante Dewi doakan semua adiknya Tante Dewi satu keluarga gitu ya. Adiknya Tante Dewi satu keluarga, baik istrinya, anak-anaknya gitu ya. Terus adik-adiknya Om Deddy juga sama keluarganya gitu ya. Terus Tante Dewi juga berdoa untuk orang-orang PS ya, untuk orang-orang apa namanya sekolah minggu gitu ya. Semua Tante Dewi sebutkan. Nah, itu semua itu bukan suatu kayak kebiasaan, tapi ini benar-benar kita lakukan ya anak-anak ya. Supaya apa? Tuhan itu benar-benar jagain. Dan benar anak-anak, adiknya Tante Dewi itu sering dia disuruh kantornya itu pergi keluar pulau. Jadi dia itu kadang naik pesawat, kadang naik kapal, kadang dia harus pergi kemana gitu ya. Nah kemarin tuh dia adiknya Tante Dewi waktu ketemu Tante Dewi di gereja minggu lalu kan tanggal 31 kan ya, 31 kita Paskah bersama. Itu pulang Paskah adiknya Tante Dewi ngajak makan, terus kita makan bersama siang. Habis itu cerita kalau dia tuh hampir meninggal di Laut Malaka, Selat Malaka. Jadi dia tugas karena kerjanya adiknya Tante Dewi ini kan di mana di ITS bagian baja gitu ya. Jadi dia bagian kayak teknik gitu ya. Jadi dia harus diutus kayak misalnya waktu dulu Indocity itu baru dibangun, itu yang periksa adiknya Tante Dewi. Apakah gedung ini benar-benar aman apa enggak gitu ya. Terus kalau ada apa namanya tol atau bypass atau apa, adiknya Tante Dewi juga lihat bangunan ini benar apa enggak. Nah, bukan hanya di jalan atau di gedung atau juga termasuk di pertambangan ya, pertambangan Pertamina ya. Waktu itu adiknya Tante Dewi beberapa waktu yang lalu tuh harus pergi ke Malaka, Selat Malaka. Waktu dia naik kapal selalu difasilitasi ya sama pihak yang misalnya di Indomelok gitu ya, di mana gitu ya, itu difasilitasi. Juga waktu di Selat Malaka itu juga difasilitasi sebuah kapal tersendiri gitu ya, kayak kapal feri atau apa gitu ya. Ternyata waktu di tengah lautan itu ombaknya besar sekali. Setelah ombaknya besar, kebetulan adiknya Tante Dewi itu doa terus ya. Jadi yang kan itu nggak Kristen aja, ada yang Kristen, ada dosennya dua gitu ya, dosen ITS-nya, terus ada apa namanya, pokoknya ada sekitar 6 orang timnya itu pergi ya ke Selat Malaka tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ombaknya besar sekali sampai digoyang-goyangkan kapalnya, habis itu masuk dan hampir tenggelam. Tiba-tiba mesinnya mati juga. Waduh, adiknya Tante Dewi itu panik sekali ya. Jadi dia itu seperti kayak ingat ceritanya, sampai saya itu ingat ceritanya Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Waktu Tuhan Yesus di Buritan tuh, waduh, adiknya Tante Dewi berdoa. Terus juga yang orang yang muslim itu juga sudah piritan katanya. Waduh, ini kita sudah tenggelam. Sudah airnya masuk. Mereka sudah mulai dikasih pelampung semua ya, pakai pelampung. Terus ada 7 orang termasuk yang setir, yang nyetir kapalnya itu. Terus ternyata kapalnya itu nabrak juga
di kalangan Pertamina itu. Jadi dan itu di video sama adiknya Tante Dewi tidak boleh disebarkan karena itu punyanya negara, jadi tidak boleh disebarkan. Waktu Tante Dewi mau dilihatkan, oh ya dia ingat tak boleh, itu tak jadi ya. Terus habis itu adiknya Tante Dewi cuma ingat satu tok, Yesus ya. Jadi meskipun kalian sekolah minggu seperti ini, nomor satu ingat Yesus. Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Saya nggak tahu ini apa sudah akhir hidup saya karena sudah tenggelam kapalnya, sudah mau masuk, sudah nabrak, dan dia akhirnya waktu dia berdoa itu dia seperti kayak dilempar di dalam kayak lubangnya Pertamina itu dimasukkan blus gitu ya. Kalau dia nggak masuk situ pasti dia sudah ke bawah arus ke lautan yang luas sudah, dan itu pertolongan tuh pasti lama ya. Waktu dia sudah di atas itu kita memang orang-orang itu sudah manggil pertolongan dari Pertamina itu. Memang sering kejadian seperti itu, memang resikonya seperti itu gitu ya. Terus habis itu ada kapal yang datang setelah dia masuk di kayak lubang itu di dalam air itu ya. Di Pertamina itu di bawahnya itu ada lubangnya di dalam air semua. Jadi akhirnya dibawa ditarik ke atas dan harus lemes. Semuanya akhirnya dibawa ke atas seperti kayak tiang atau apa gitu, dia naik gitu ya. Terus setelah itu semuanya terselamatkan. Jadi 7 orang awak kapal ini akhirnya terselamatkan ya. Adiknya Tante Dewi langsung bersyukur sama Tuhan. Dia bilang jatuh nggak ketemu saya ya gitu ya. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Di Selat Malaka antara Malaysia sama Kalimantan, di tengah-tengahnya itu Tuhan sudah menolong ya adiknya Tante Dewi. Nomor 1, dimanapun kalian berada, mungkin saat ini mau liburan ya, jangan lupa suka berdoa ya. Doa itu penting karena doa itu adalah nafas hidup. Mungkin kalian cuma mendoakan Tuhan, doakan mama, Tuhan doakan papa, Tuhan doakan lindungi adik saya, lindungi kakak saya, Cece, Koko, ya, Meme, Titi dilindungi, Oma, Opa dilindungi. Mungkin yang masih di luar kota atau di luar negeri, kita doakan terus. Itu tidak ada salahnya kita berdoa terus, ya. Itu sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat berguna. Ya, makanya itu anak-anak kita tidak tahu apa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, kalau kita lengkap sama Tuhan itu indah. Kalau kita dekat sama Tuhan, suka ngobrol sama Tuhan itu indah. Mau anak-anak suka ngobrol sama Tuhan, mau suka berdoa sama Tuhan, puji Tuhan. Oke, dan nomor